Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ana Nurfadila dengan NIM 877317496 Pokjar Nganjuk Mastrip. Pada video praktikum IPA kali ini, saya akan melakukan praktikum yang berjudul pengelompokan bahan makanan dan pengelompokan sayuran. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis bahan makanan serta mengelompokkannya berdasarkan sumber dan jenisnya. Selain itu, saya juga akan mengelompokkan berbagai jenis sayuran berdasarkan bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kita dapat lebih memahami keragaman bahan makanan dan sayuran yang sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Secara umum, zat gizi dibagi menjadi 3 kelompok utama yang dikenal sebagai triguna pangan. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam memenuhi gizi seimbang yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi, mendukung pertumbuhan, serta menjaga fungsi organ tubuh agar tetap optimal. Pada pengelompokan bahan makanan, kelompok pertama adalah bahan makanan sumber karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Bahan makanan yang termasuk dalam kelompok karbohidrat pada praktikum kali ini yaitu beras, kentang, singkong, dan gandum. Beras merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia dan mengandung karbohidrat dalam jumlah tinggi. Kentang merupakan umbi-umbian yang juga menjadi sumber energi bagi tubuh. Singkong adalah tanaman umbi yang kaya karbohidrat dan sering diolah menjadi berbagai jenis makanan. Sedangkan gandum merupakan biji-bijian yang mengandung karbohidrat dan dapat diolah menjadi berbagai produk pangan seperti roti dan sereal. Kelompok bahan makanan berikutnya adalah sumber protein. Protein memiliki fungsi penting bagi tubuh, yaitu membantu pertumbuhan, memperbaiki jaringan yang rusak, serta menjaga kesehatan tubuh. Bahan makanan yang termasuk dalam kelompok protein dalam praktikum kali ini yaitu telur, daging ayam, daging sapi, ikan, tahu, dan tempe. Telur merupakan sumber protein yang baik dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Daging ayam, daging sapi, dan ikan termasuk sumber protein hewani yang berperan dalam pertumbuhan dan pembentukan otot. Sementara itu, tahu dan tempe merupakan sumber protein nabati yang berasal dari kacang kedelai dan banyak dikonsumsi sebagai lauk sehari-hari. Kelompok bahan makanan selanjutnya adalah sumber lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi bagi tubuh, membantu melindungi organ-organ tubuh, serta membantu penyerapan vitamin tertentu. Bahan makanan yang termasuk dalam kelompok lemak pada praktikum kali ini yaitu susu, yogurt, dan keju. Susu mengandung lemak yang bermanfaat sebagai sumber energi dan juga mengandung berbagai zat gizi lainnya. Yogurt merupakan produk olahan susu yang masih mengandung lemak serta baik untuk kesehatan pencernaan. Keju adalah produk olahan susu yang memiliki kandungan lemak cukup tinggi dan sering digunakan sebagai pelengkap berbagai jenis makanan. Kelompok bahan makanan berikutnya adalah sumber vitamin. Vitamin berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, serta membantu berbagai proses metabolisme. Bahan makanan yang termasuk dalam kelompok vitamin pada praktikum kali ini yaitu bawang, bayam, brokoli, wortel, pisang, mangga, dan alpukat. Bawang mengandung berbagai vitamin dan senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan. Bayam dan brokoli merupakan sayuran yang kaya akan vitamin dan mineral. Wortel mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Selain itu, pisang, mangga, dan alpukat merupakan buah-buahan yang mengandung berbagai vitamin yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan dan mendukung pertumbuhan. Pada pengelompokan sayuran, berdasarkan bagian tumbuhan yang dimanfaatkan, kelompok pertama adalah sayuran daun. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang bagian daunnya dikonsumsi sebagai bahan makanan.
Sayuran yang termasuk dalam kelompok ini yaitu bayam, kangkung, sawi, kol atau kubis, daun singkong, daun bawang, selada, dan kemangi. Bayam dan kangkung merupakan sayuran hijau yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Sawi serta kol atau kubis sering digunakan sebagai bahan masakan. Daun singkong dapat diolah menjadi lauk maupun sayur. Daun bawang umumnya digunakan sebagai pelengkap dan penambah aroma masakan. Sementara itu, selada dan kemangi sering dikonsumsi sebagai lalapan atau pelengkap makanan. Kelompok berikutnya adalah sayuran buah. Sayuran buah merupakan jenis sayuran yang bagian buahnya dimanfaatkan dan dikonsumsi sebagai bahan makanan. Sayuran yang termasuk dalam kelompok ini yaitu tomat, mentimun, terong, dan pare. Tomat sering digunakan sebagai bahan masakan, sambal, maupun lalapan. Mentimun banyak dikonsumsi sebagai lalapan atau campuran salad karena rasanya yang segar. Terong merupakan sayuran yang diolah menjadi berbagai jenis masakan, sedangkan pare memiliki rasa pahit yang khas dan sering digunakan sebagai bahan sayur. Kelompok berikutnya adalah sayuran akar atau umbi. Sayuran akar atau umbi merupakan jenis sayuran yang bagian akar atau umbinya dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Sayuran yang termasuk dalam kelompok ini yaitu wortel, lobak, dan kentang. Wortel merupakan sayuran akar yang kaya akan vitamin A dan baik untuk kesehatan mata. Lobak adalah sayuran akar yang sering digunakan dalam berbagai masakan dan memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Kentang merupakan sayuran umbi yang mengandung karbohidrat dan dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Kelompok berikutnya adalah sayuran kacang-kacangan. Sayuran kacang-kacangan merupakan jenis sayuran yang berasal dari tanaman polong-polongan dan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Sayuran yang termasuk dalam kelompok ini yaitu ada buncis dan kacang panjang. Buncis merupakan sayuran yang banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Kacang panjang juga kaya akan serat dan sering diolah menjadi berbagai jenis masakan seperti tumis, sayur bening, maupun lalapan. Kelompok berikutnya adalah sayuran tunas. Sayuran tunas merupakan jenis sayuran yang bagian tunas atau kecambah dari tanaman dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Sayuran yang termasuk dalam kelompok ini yaitu brokoli, tauge, dan rebung. Brokoli merupakan sayuran yang bagian bunganya masih berupa kuncup atau tunas yang belum mekar. Tauge adalah kecambah dari biji kacang hijau yang sering digunakan sebagai bahan masakan dan lalapan, sedangkan rebung merupakan tunas muda dari bambu yang dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan. Demikian hasil praktikum IPA mengenai pengelompokan bahan makanan dan pengelompokan sayuran yang telah dilakukan. Berdasarkan kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan gizinya, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Selain itu, sayuran juga dapat dikelompokkan berdasarkan bagian tumbuhan yang dimanfaatkan, seperti sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Melalui kegiatan ini, kita dapat lebih memahami keragaman bahan makanan dan sayuran, serta manfaatnya bagi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan.